Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, kita sudah beberapa bulan membahas mengenai tafsir Al-An'am. Sebelum pindah ke surat berikutnya, saya ingin sedikit meringkaskan apa-apa topik penting yang bisa kita ingat mengenai surat Al-An'am. Surat Al-An'am adalah surat Makkiyah, 165 ayat. Al-An'am berarti binatang ternak. Ini untuk menggarisbawahi apa hal besar yang dilakukan oleh kaum kafir yang merubah hukum Allah, yang binatang ternak yang sebenarnya halal menjadi haram. Itu yang mesti teman-teman ingat, bahwa kita tidak boleh membuat hukum baru yang menyelisihi hukum yang sudah Allah tentukan. Kita tidak boleh membuat sesuatu yang haram, sesuatu yang halal menjadi haram. Baik. Nah, tema tengah, kenapa saya sebut tema tengah adalah karena saya mengambil tengah-tengah daripada surat ini, yaitu di ayat 82. Allah berfirman bahwa ketika kita mengambil sekutu selain daripada Allah sebagai zat yang disembah, zat yang dimintai pertolongan, apakah kita itu nggak takut? Karena Allah tidak pernah mengizinkan hal itu untuk terjadi. Tidakkah mereka berpikir bahwa apa yang mereka landaskan itu adalah, mereka selalu berkata ini datang dari nenek moyang mereka. Makanya Allah kasih tuh, nenek moyang kalian itu siapa sih? Ibrahim sebagai pendiri kota Mekah. Enggak, Ibrahim itu melawan orang-orang penyembah berhala. Jadi di dalam surat Al-An'am ada cuplikan kisah bagaimana Ibrahim mendebat para penyembah bintang-bintang. Terus siapa lagi yang kalian sangka orang-orang yang menetapkan sekutu-sekutu bagi Allah? Lihat keturunan Ibrahim, Daud, Sulaiman, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut. Semuanya berdiri di atas agama Allah. Jadi siapa yang kalian sebut nenek moyang itu? Jadi ini adalah suatu konteksnya. Nah, ayat ini, surat ini dibuka dengan kalimat pujian kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah menciptakan gelap dan terang. Tetapi orang-orang kafir itu mempersekutukan Allah dengan yang lain yang tidak punya andil dalam penciptaan. Jadi sekiranya berhala-berhala itu menciptakan sesuatu, oke lah. Mungkin kita bisa mempertimbangkan untuk menjadikan zat yang disembah. Tetapi mereka itu nggak menciptakan apapun. Jadi apa landasan kalian itu bisa menyembah berhala? Jadi Quran itu berisi bantahan, akidah-akidah yang dikembangkan oleh manusia sejalan dengan hawa nafsunya yang tidak mengikuti hukum Allah yang Allah turunkan melalui nabi-nabi dan rasulnya. Jadi itu teman-teman, Al-An'am. Yang pertama teman-teman mesti ingat, Al-An'am adalah binatang ternak. Bagaimana Allah melarang orang mengharamkan apa yang sudah Allah halalkan berkaitan dengan binatang ternak, berkaitan dengan apapun. Yang kedua, ketika mereka menyekutukan dengan Allah, lihatlah
orang-orang di zaman lalu yang menyekutukan Allah. Mereka semua musnah. Jadi kalian tidak akan selamat. Apakah kalian akan tidak selamat di dunia atau di akhirat? Itu pilihannya. Kemudian poin yang ketiga, ketika kalian mengatakan bahwa ini datang dari agama nenek moyang kami itu punya landasan yang kuat. Lihat nih, nenek moyang kami itu melakukan hal ini. Kamu yang datang dengan agama yang baru, hai Muhammad. Allah datang dengan kenyataan bahwa siapa sih orang tua kalian tuh? Kalian tuh berasal dari Ibrahim sebagai pendiri kota Mekah. Ibrahim berdiri melawan orang-orang pagan, orang-orang yang menyembah benda-benda langit. Itu dulu teman-teman, sebelum kita masuk ke surat berikutnya, surat ke-7 Al-A'raf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.